Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hafizun inni usyikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur pada Allah. Malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa itu dengan imanan wahtisaban, maka ada banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Sebab puasa ini sesungguhnya lautan ilmu, samudra ma'rifat dan rimba pengetahuan. Semakin kita teliti hikmah yang ada di balik perintah puasa ini, maka akan semakin banyak pengajaran yang akan kita dapatkan. Paling tidak ada 3 aspek penting yang akan kita dapatkan andai kata puasa itu dilakukan dengan sepenuh jiwa. Dalam bahasa agama itu yang kita kenal dengan imanan wahtisaban tadi. Yang 3 itu adalah, yang pertama, puasa itu merupakan liberalisasi. Yang kedua, puasa itu humanisasi. Yang ketiga, puasa itu transendensi. Apa maksudnya? Yang pertama, puasa itu adalah liberalisasi. Artinya, puasa itu memerdekakan manusia, membebaskan manusia. Dulu ada seorang orientalis. Orientalis ini orang barat yang memiliki ilmu yang sangat dalam tentang Islam, baik ajaran ketimuran atau khusus dia mengkaji tentang Islam. Banyak orang-orang barat yang seperti ini,
Ada orang barat itu yang kadang-kadang puluhan tahun belajar tentang Islam, seperti Nicholson yang 30 tahun kerjanya hanya mempelajari tasawuf dalam Islam, sehingga dia mengarang buku tentang tasawuf yang buku itu menurut Hamka di antara buku tasawuf yang paling lengkap. Sebab 30 tahun itu dia tidak belajar yang lain, yang dipelajarinya hanya tasawuf saja. Dalam ilmunya tentang Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Ada satu lagi ahli tafsir di Chicago, hampir hafal dia Quran, namanya Profesor Abu Lata, orang Arab tapi Kristen. Semua tafsir-tafsir besar itu dikuasai, tapi juga tidak masuk Islam. Saya sempat belajar dengan dosen kami di bidang Islamic Civilization, peradaban Islam, bernama Profesor Dr. John L. Esposito, orang Amerika Serikat, beragama Protestan, sekarang menjadi presiden Dialog Islam Kristen Sedunia yang berpusat di Washington. Kalau dia bicara tentang sejarah Islam, bingung kita dibuatnya. Semua buku-buku sejarah itu dibacanya Tarikh Tabari, dibacanya Tarikh Ibnu Khalkan, dibacanya Ibnu Khaldun, dibacanya Ahmad Amin, macam-macam, dari mulai Fajrul Islam, Duhail Islam, sampai Al-Islamul Yaum, hafal dia semua itu. Tapi juga tidak beragama Islam. Kalau ditanya kepada mereka, apakah Anda yakin Islam itu benar? Dia akan bilang, betul, Islam itu benar. Kenapa tidak masuk Islam? Dia akan menjawab, bagi kami Islam itu ilmu, bukan iman. Jadi ada orientalis itu yang sungguh-sungguh belajar tentang Islam, sehingga ilmu keislamannya mengalahkan orang Islam sendiri. Ada lagi orang Islam, orang orientalis, orang barat yang belajar Islam dan dia masuk Islam. Seperti ahli falsafah barat di Prancis, Profesor Dr. Roger Giraudi. Dia seorang Yahudi, kemudian jadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan pernah menjadi presiden komunis Prancis. Hidayah datang, dikajinya Islam, dipelajarinya betul-betul, akhirnya masuk Islam, dan sampai akhir hidupnya menjadi pembela Islam yang sangat luar biasa di Prancis. Ada pakar bedah saraf otak, Profesor Dr. L.K. Moore, juga ateis anti Tuhan, dipelajarinya Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Tapi ada lagi orientalis yang dipelajarinya Islam, tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Termasuk orientalis yang mau kita bicarakan ini. Orientalis tersebut menyatakan bahwa Islam ini agama perbudakan. Islam ini agama penjajahan. Islam ini agama yang membunuh hak asasi manusia. Ketika ditanya padanya, apa buktinya? Dia menjawab, buktinya puasa. Puasa itu lambang perbudakan atas nama agama. Kenapa demikian? Orang perlu makan, tapi puasa melarang kita makan di siang hari. Orang perlu minum, tapi puasa melarang kita minum di siang hari.
Orang perlu berhubungan suami istri, puasa melarang. Makan, minum, dan berhubungan suami istri itu adalah hak asasi manusia. Atas nama puasa, Islam melarang kita melakukannya. Maka Islam itu agama perbudakan, agama penjajahan, agama yang memperbudak dan menjajah hak asasi manusia. Kalau kita pikir-pikir, betul juga. Orang perlu makan dilarang, orang perlu minum kok dilarang. Kenapa terlalu jauh betul Islam ikut campur urusan pribadi manusia? Tapi Profesor Dr. Hamka menjawab pertanyaan itu, menjawab statement itu. Kata Hamka, Islam itu bukan agama penjajahan. Islam itu bukan agama perbudakan. Islam itu bukan agama anti hak asasi manusia. Tapi justru Islamlah agama yang membebaskan manusia dari penjajahan. Islamlah agama yang memerdekakan manusia dari perbudakan. Islam adalah agama yang memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Sebab mayoritas manusia ini dijajah. Mayoritas manusia ini diperbudak. Siapa yang menjajahnya? Hawa nafsu. Siapa yang memperbudaknya? Hawa nafsu. Maka puasa yang secara logat bermakna imsak, artinya menahan, itu mengajarkan manusia agar dia menjadi jenderal, hawa nafsu yang menjadi kopral, agar dia menjadi raja, hawa nafsu menjadi rakyat, agar dia yang memanage, mengatur hawa nafsu, bukan dia yang diatur oleh hawa nafsu. Dan ini fungsi Ramadan yang paling penting, menjaga manusia agar merdeka dari perbudakan hawa nafsunya. Apa betul kita ini diperbudak oleh hawa nafsu? Betul. Sebab seringkali kita tidak bisa berlaku adil. Kalau untuk urusan dunia yang sesaat kita tidak pernah berheboh, tapi untuk urusan akhirat yang berabad dan tidak ada batasnya, kita selalu berheboh. Saya teringat itu bulan puasa beberapa tahun dahulu, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu. Ketika itu Transmart di Pekanbaru baru dibuka pas bulan puasa. Istri saya jam 10 pagi nelpon, ya kalau bisa zuhur pulang dari kampus. Kenapa? Saya bilang, kita mau belanja. Belanja di mana? Di Transmart. Saya bilang, jauh Transmart itu. Kita tinggal di Panam, kok belanja ke pusat kota itu kan jauh. Sementara di Panam ada Giant, ada Kalemat, macam-macam itu. Tapi jawabannya membuat saya terdiam. Satu-satunya supermarket yang pemiliknya orang Islam itu cuma Transmart, yang punya Khairul Tanjung. Ngapain kita belanja di tempat yang bukan Islam? Baguslah kita belanja di tempat pengusaha yang seakidah dengan kita.
Karena alasannya agama, tidak bisa saya menolak. Siap zuhur, kami pergi ke Transmart. Waktu itu baru dibuka, parkirnya pun belum tertata lagi. Saya parkir, kami pun pergilah belanja ke tingkat 2. Istri saya masuk ke dalam, diajaknya saya masuk. Saya tidak mau. Saya bilang saya tunggu di kasir sajalah. Umi aja lah masuk. Kenapa? Tidak ada masalah. Masuklah saya. Saya yakin bapak-bapak sependapat dengan saya. Mengawani istri belanja itu cari penyakit itu. Sebab berbeda laki-laki dengan perempuan belanja. Kalau kita laki-laki 10 barang kita beli di satu toko. Masuk kita satu toko, selesai 10 barang kita beli. Kalau perempuan lain, satu barang itu dibelinya di 10 toko itu. Kadang-kadang beda harga Rp1.000. Itu dimusyawarahkannya di Dewan Keamanan PBB. Perempuan itu canggih kalau masalah duit. Saya tunggu di depan kasir. Betul 1,5 jam. Dibawanya keranjang. Saya tengok penuh. Makin dekat ke kasir, makin lebar senyumnya. Itu kode kalau yang membayar mesti saya juga. Diletakkanlah keranjang itu di depan kasir. Sebelum keranjang saya ada 4 keranjang yang lain. Dihitung 2.700.000 bayar. Dihitung lagi yang kedua 1.800.000 bayar. Hitung yang ketiga 2.100.000 bayar. Lama saya termenung. Kalau untuk urusan badan manusia, barang-barang yang ada dalam keranjang itu jutaan rupiah, tidak pernah kita berhitung dan tidak pernah kita pertanyakan. Dengan rela kita buka dompet dan kita bayar berapapun yang dikatakan kasir. Untuk urusan badan kita tidak berhitung. Begitu sembahyang tarawih, menjelang tarawih ada pengajian. Pengurus Masjid Islamic Center biasanya menjalankan keranjang infak. Memasukkan 2 juta itu berat. 1 juta berat. Kalau ada 2.000 dulu lah. Kalau tidak ada 5.000. Ada satu 50.000. Ada juga yang lain 100.000. Yang bayar 100.000 pun itu karena salah cabut dari dompet. Mau diambil segan. Akhirnya ikhlas walau hati tak rela. Begitulah manusia. Kalau urusan dunia itu tidak berhitung. Tapi kalau urusan akhirat itu selalu berhitung. Uang 100.000 itu sangat kecil di supermarket, tapi sangat besar di dalam masjid. Kenapa ini terjadi? Karena manusia sedang diperbudak oleh hawa nafsu. Maka puasalah mendidik kita agar kita yang mengontrol hawa nafsu, bukan kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Itu keuntungan pertama dari puasa, liberalisasi, membebaskan manusia dari penjajahan hawa nafsu. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Hanya manusia yang mampu menundukkan hawa nafsunya yang layak disebut dengan manusia. Sementara manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sesungguhnya adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya.
Manusia kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, itu bisa lebih binatang dari binatang. Itu bisa lebih iblis daripada iblis. Gajah itu badannya besar, giginya pun besar. Harimau itu taringnya besar luar biasa, cakarnya juga tajam. Tapi sebesar badan gajah, sebesar taring harimau, dia tidak sanggup makan besi, tidak sanggup makan semen, tidak sanggup minum aspal. Tapi manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya, besi dimakan, semen dikunyah, aspal dilulurnya hidupnya. Begitulah manusia kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Maka jembatan di Kutai Kartanegara yang dianggap tahan 90 tahun, 1 tahun ambruk. Kenapa? Sebab besi, beton, dan lain sebagainya sudah dikunyah oleh pemborong yang namanya manusia, tapi sudah kehilangan kemanusiaan. Manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya itu bisa lebih iblis daripada iblis. Iblis, laknatullah, itu tetap mengakui Allah adalah Tuhannya. Ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Adam, dia menjawab, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ana khairun min. Tuhan, bagaimana mungkin aku sujud dengan Adam? Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik daripadanya. Tapi iblis tetap mengakui kalau Allah Tuhannya dan Allah penciptanya. Fir'aun itu manusia biasa, tapi dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Artinya sejahat-jahat iblis, dia tetap mengakui Allah Tuhannya. Sementara Fir'aun dikudetanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikudetanya. Tapi yang paling lucu, ketika dia mengejar-ngejar Musa sampai ke Jazirah Arab, sementara dia berada di tengah lautan, lalu Allah satukan laut yang terpecah, laut yang terpisah itu, sehingga Fir'aun mati lemas, mati tenggelam. Pada waktu itulah kita baru tahu, inilah sejarah pertama di dunia di mana Tuhan tidak pandai berenang. Tuhan tidak pandai berenang, padahal dia mengakui dirinya Tuhan, tapi tidak bisa berenang. Buktinya dia mati tenggelam. Kalau menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan makhluk yang ada di alam semesta ini? Batal ketuhanan Fir'aun pada waktu itu. Maka manusia kalau sudah dijajah oleh hawa nafsunya, dia bisa lebih binatang daripada binatang, dia bisa lebih iblis daripada iblis. Yang terakhir, kuasa itu adalah transendensi. Apa maksud transendensi? Kuasa mengajarkan kita ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kuasa mengajarkan kita ada CCTV yang maha dahsyat di balik CCTV yang ada di dunia. Kita menyadari apapun yang kita lakukan itu senantiasa diamati oleh Allah. Ini yang kita katakan dengan muraqabatullah. Bapak-bapak punya mobil, bapak-bapak bisa letakkan minuman di mobil,
makanan di mobil. Kalau sore-sore jam 2 atau jam 3 bapak-bapak pergi ke arah Sumbar, lalu makan dan minum sebanyak-banyaknya di mobil, siapa yang tahu? Tidak ada. Bahkan mungkin di kamar bapak-bapak ada kulkas yang kita bisa letakkan minuman dan makanan di situ. Kalau kita minum dan makan di kamar kita, siapa yang tahu? Tidak ada. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita yakin manusia memang tidak tahu, tapi Allah tetap tahu. Ini yang disebut dengan transendensi, muraqabatullah. Kalau di bulan Ramadan, harta yang 100% punya kita tidak kita sentuh, maka di luar Ramadan pasti harta yang bukan milik kita tidak akan kita ambil. Karena kita sudah terlatih untuk bisa menjaga yang milik kita untuk tidak kita salah gunakan. Apatah lagi kalau itu milik orang lain. Kalau ketiga hal ini kita dapatkan, terjadi proses memerdekakan kita dari penjajahan hawa nafsu, menjadikan kita manusia yang seutuhnya, kemudian menyadari akan adanya yang gaib, adanya sesuatu yang sangat besar di balik alam semesta ini. Maka puasa yang seperti inilah yang akan melahirkan insan-insan bertakwa. La'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.